Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu, dan berbahagialah dalam kasih karunia-Nya. Hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2024, dalam program Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saya belajar dari jadwal bacaan hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 23 ayat 4 dan 5. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kemurahan-Mu. Pagi hari ini, kasih setia Tuhan Yesus Kau nyatakan bagi kami semua, diberi kesempatan, diberi kekuatan, kesehatan, dan sebelum kami beraktivitas, mohon Roh Kudus mimpin sertai kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya akan bacakan Amsal pasal 23 ayat 4 dan 5. Demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Wah. Padahal setiap orang pasti memiliki keinginan. Memiliki keinginan memang tidak salah. Tetapi jangan sampai dijerat nafsu diri sendiri, sebab kekayaan identik dengan kekuasaan, identik dengan dihormati, dihargai, disanjung, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab karenanya setiap orang pasti ingin menjadi kaya dan berusaha untuk menjadi kaya. Tetapi ayat 4 melarang. Melarang untuk menjadi kaya dan memerintahkan untuk membuang jauh-jauh niat tersebut. Nah, mengapa? Karena ayat yang kelima intinya adalah sebab kekayaan itu bisa lenyap dalam waktu sekejap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah bagian dari Alkitab yang berarti Alkitab itu berisi firman Tuhan. Pertanyaannya, dengan demikian, apakah Tuhan melarang dan tidak mau umatnya menjadi kaya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita percaya, kalau Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan memulihkan kita, dan Tuhan terlebih lagi rindu kita hidup dalam kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini Yesus katakan bahwa Ia datang untuk memberikan hidup kita dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Nah, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan kekayaan bagi umatnya. Tetapi sebaliknya, orang yang ingin menjadi kaya dan bersusah payah untuk menjadi kaya, seringkali mereka jatuh ke dalam dosa atau menjauh bahkan meninggalkan Tuhan. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dan kekayaan itu. Dan segalanya akan digunakan termasuk cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, menghalalkan segala cara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya adalah anugerah Tuhan. Bahkan tidak hanya kaya dalam materi, tetapi dalam segala hal. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang melimpah-limpah bagi anak-anaknya yang mau apa? Mau setia dan taat kepada Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan jerih payah kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 ayat yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan renungan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat di Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Judul perikopnya hal mengumpulkan harta. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Penekanannya di sini adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dikumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, yang kedua, Rasul Paulus menasihati Timotius dan jemaatnya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menanggalkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini, karena memburu harta, menyimpang dari iman, bahkan bisa menjual Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga yaitu Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan pagi ini. Kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan melimpahkan harta kekayaan yang Tuhan izinkan bagi kami dan bagi semua keluarga. Dan Tuhan pasti punya rencana yang indah dengan harta dan kekayaan yang dititipkan kepada kami. Bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk kebersamaan di dalam saudara-saudara beriman, seiman, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi kasih karunia kemurahan Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kami.
Berkati aktivitas kami hari ini, tuntun sertai langkah kerja kami hari ini, anak-anak yang belajar, yang kuliah, yang studi, Tuhan sertai. Tuhan berikan kecerdasan, kepandaian, keunggulan daripada yang lain. Semua ilmu iptek dapat dikuasainya. Tuhan menolong setiap anak-anak kami, cucu kami. Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Berkati setiap keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.